Oke. Jadi kalau kalian ya bertemu ya dengan sebuah gelombang transversal, langkah pertama kalian harus menuliskan dulu persamaannya ya. Nah, persamaannya seperti ini. A sin KX. Nah, ayo. Ada yang protes nggak? Saya nulis gini. Halo, ada yang protes nggak? Halo, nggak apa-apa. Kalau sambil ngerjain tugas sih nggak. Minimal saya ini bertanya, kalian ngikut gitu. Halo, ada yang ini? Ayo, Bukannya interaktif. kurang gitu ya, Kak? Ya, tak gitu dong protes. Atau diam-diam baik, diam-diam aja. Ini siapa? Ripka. Nadia, Kak. Oh, Nadia. Iya, kenapa? Tahu kan plus minus gara-gara apa di sini? Supaya konstan, Kak. Bukan, bukan. Kalau minus artinya apa di sini? Kalau minus? Bergerak ke Bergerak ke X kanan. positif. Oh iya. Ah, ah. Nah, pertanyaan saya di sini ada nggak kata-kata dia bergerak ke X positif atau X negatif? Ada nggak di sini? Tidak ada. Nggak ada Nggak ya? ada, Kak. Nggak ada. Sebenarnya saya hanya menyiasati agar nilainya positif gitu. Sebenarnya silahkan aja kalau kalian minus minus omega T juga tidak apa-apa, tidak masalah. Cuma nanti pas nanti delta T-nya kan harus dimutlakin, paham nggak? Kalau kalau belum paham nanti kita bereskan sampai beres, kalian bakal bakal paham gitu. Atau saya kasih ilustrasi nanti dua-duanya deh. Saya kasih satu lagi sin KX min WT gitu kan. Oke. Sekarang KX min plus dulu ya. Oke. Nah, ingat kalian tidak serta merta nggak boleh si fase awal ini kalian abaikan. Ya, jangan jangan sampai nulis kalian seperti ini. Nih, kayak gini benar nggak kalau kayak gini? Belum tentu, ya belum tentu benar maksudnya ya. Tergantung keadaan di soalnya teman-teman. Ya kalau soalnya kayak gini mah benar. Ya. Maksudnya benar bagaimana Kak? Ya pada saat X-nya 0, pada saat T-nya 0, Y-nya pun 0, nah itu mah udah oke. Tapi kalau nanti pada saat X-nya 0, T-nya 0, Y-nya ada nilainya di sini. Hati-hati, ini nggak 0 nih teman-teman. Paham kan maksud saya? Semoga paham. Jadi kalau misalkan kasusnya ya fase awal itu ini dicari saat ini kondisi ya, kondisi bersyarat. Pada saat X-nya sama dengan 0 dan T-nya sama dengan 0. Gitu teman-teman. Syaratnya ada dua. Nah, kebetulan di sini Y ini 0. A-nya amplitudo 0,2 sin. Nah, K dikali 0 ya 0. W dikali 0, 0 gitu. Tuh kan. Berarti 0,2 sin masa awal sama dengan 0. Ya berarti sesuatu dikali sesuatu ya ini harus 0 kan. Berarti sin fase awalnya 0. Berarti fase awalnya berapa? Sudut awalnya. Ya 0 lah. Sin 0 ya 0. Sehingga kita bisa menuliskan persamaan umumnya. Yx, T-nya adalah A atau 0,2 sin X min WT teman-teman. Fase awalnya 0 kan. Nah, kemudian habis gitu di sini ada kata-kata ini. Mana? Tinjau. Nah, ini ada kata-kata ini. Tinjau partikel elemen tali pada X-nya 0. Nah, ini teman-teman. Jadi kalau kita meninjau elemen tali pada saat X-nya 0, nah kita bisa melihat perbedaan sebuah fase atau sebuah selang waktu antara dua titik, antara dua keadaan. Gitu ya. Jadi pada saat X-nya 0, kita track gitu, kita potong. Nah, misalkan suatu titiknya misalkan di sini, gitu titik A. Titik B-nya misalkan di sini, misal. Nah, jadi selang waktu ini berapa sih selang waktunya gitu. Delta T-nya. Oke, sedangkan selang waktu itu karena dua titik berarti kalian harus ingat kalau dua titik berarti selisih ya. Ya. Keadaan kedua kurangi keadaan satu. Oke.
Berarti persamaan umumnya kita ganti jadi Y sama dengan 0,2 sin. Nah, X-nya kan 0. Kenapa 0? Karena kita tinjau X-nya 0. Berarti tinggal, karena ini saya tadi positif kan, sini positif. Berarti ini omega dikali T. Oke, pada saat X-nya 0, nih, Y-nya 0,1. Oh, 0,1 sama 0,2 sin omega T. Berarti kita pindah luas, jadi setengah kan? Sin omega T. Nah, berarti omega T-nya berapa teman-teman? Kalau sudutnya 90, kalau hasilnya setengah 30 ya? Sin 30 kan? Sin 30 Iya, Kak. atau kita ambil dua yang terkecil aja ya. Karena dia pengennya terpendek kan. Kalau terpendek itu berarti nilainya yang minimum lah dua-duanya ya. Nah, berarti kalau kalian hitung 30 derajat ya pakai kalkulator, ubah ke dalam radian, itu ada 0,5236 rad. Tahu kan cara mindahin dari derajat ke radian? Paham ya? Dari 2 pi. Gini ya, 360 derajat. Nanti kalau kalian pengen derajat nih, ininya dibuat 1 derajat aja. 1 derajat sama dengan 2 pi rad per 360 derajat. Nah, ini 2 pi ini dalam bentuk ini ya, angka 6 kali 2 kali 3,14 ya. Oke, kalau 150 itu kalian bakal nemu berapa tadi? 0, berapa teman-teman? Kenapa saya nulisnya sama ya? Oh enggak nih, 2 koma ya. Nah ini 2,618 radian ya. Nah, berarti teman-teman hitung kedua nilai ini nih, kedua nilai ini, sudut ini. Jadi omega T-nya 1099/1 dengan 0,5236. Nah, titik satunya nemu 0,476. 4 kali 10 min 3. Nah, satu lagi 1099 T2. 1099 tahu ya, 2 PF ya. 2 kali 3,14 kali 175 ya. 1099. Ini sekitar 2,618. Jadi T2-nya kita akan bertemu dengan 2,38. 10 min 3. Nah, kalau selisih, kalian selisihin aja. Yang ini kurangi yang ini. Nah, nanti hasilnya dapat data T-nya adalah 1,9. Dari 10 min 3 detik. Ini teman-teman mana? Nah, ini dia. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Jadi Kak, ini tuh ninjau pas X-nya. mananya? Pada X sama dengan 0. Kan jadi kalau kurva ini ya, kurva gelombang transversal itu ada dua. Ada pada saat X, ya. Berarti kalau pada saat X kita tinjau, nah berarti si gelombang itu akan merambat pada T gitu. Paham nggak? Kalau antara dua keadaan itu, keadaannya yang mana aja? Kalau dua keadaan mana maksudnya? Titik A dan titik ini antara dua keadaan. Nah ini udah saya kasih contoh tuh. Nih contohnya. Titik A dan titik B. Ini contoh-contoh aja. Titiknya sebenarnya bebas di mana aja. Saya nggak tahu karena kan cuman kan kita udah ngasih tahu T1-nya sekitar itu. Berarti kan kita harus tinggal ngitung aja T-nya di daerah itu. Nah, T1 mana tadi? Ini ya 0,76 ya. 0,476. Nah, jadi kalian kalau ini 10/-3, nah kalian harus buat sebuah titik yang nilainya 0,476 gitu loh. Pada saat titik 1 gitu. Paham nggak maksud saya? Gimana Kak? Kurang paham. Nah, ini kan skala T nih, skala T kan. Ini skala T nih, skala waktu. Nah, jadi titik yang ke-1 itu nilainya 0,476. 0,476 itu kayak 0,5 kurang sedikit kan. Jadi kalau misalkan ini 1 nih, ini skalanya 1 nih, 1 detik, 1 milidetik. Ini kan mili kan, min pangkat 3 kan. 10/-3 kan. Nah, berarti 0,476 itu kira-kira di daerah sini nih.
Ini kan 0,5 nih. Nah, 0,476 di sini nih. Nah, berarti ini nih. Tuh, berarti titiknya benar yang saya di sini titik ke satu. Nih, tes satu. Masih bingung? Paham nggak? Ya Kak. Terus yang titik B-nya? Nah, titik B-nya kalian hitung. Udah kita hitung kan 2,38. Berarti kalian buat sebuah titik yang nilainya 2,38. Nah, ini kan satu, misal. Ini dua, gitu. Ini tiga. Ini kan 2,5 di tengah-tengah, misal. Kan saya harus pakai ini. Kalau pengen tepat harus pakai penggaris kan. Nah, 2,38 itu ya di daerah sinilah. Ini kan 2,5, berarti di daerah sini misal. Nah, lagi-lagi saya benar kira-kira ngarang aja sih, saya enggak ya. Nah, kira-kira di sini. Nah, selisihnya ya maksudnya kan selisih. Selang waktu itu berarti antara ini, antara yang ini sama ini ya selang ini di sini, selang ini. Oh iya Kak. Kayak selisihnya kurangi aja gitu. Oke. Nah, paling pertanyaan di UTS bisa jadi dibalik kayak gini. Ini teman-teman, tinjau partikel elemen pada T sama dengan 0. Nah, tentukan berapa selang jarak terpendek dari dua keadaan. Ayo, gimana tuh? Halo? Berarti kalian tinjaunya pada saat T-nya 0. Berarti persamaan ini kalian ubah T-nya 0 ya. Nah, misalkan T-nya 0, berarti bersisa ini dong. Ya. Ya udah, berarti kalian persamaannya jadi asin KX aja. Oke, teman-teman, paham sampai sini? Saya hapus ya. Oke. Oke. Nah, bersih lagi nih. Oke. 11 kita lanjut nomor 12. 12 yang mana? Oke. Bentar. Ah, ini seorang atlet. Oke. Oke. Oke, seorang atlet. Udah kebaca belum bisa? Nih, kelihatan nggak seorang atlet melalui lintasan, teman-teman? Kelihatan? Kelihatan nggak? Halo. Kelihatan Kak. Kelihatan. Kalian paham nggak soal ini kayak gimana? Jadi ini tentang efek Doppler ya, efek Doppler. Nah, ini teh sebenarnya ada dua pertanyaan harusnya mah. Berapakah frekuensi minimum dan ada dannya dan maksimum, benar nggak? Halo? Kan kalau ada minimum pasti ada maksimum ya? Iya Kak. Cuman di sini kita dimintanya hanya minimum saja. Jadi sebenarnya lebih slow. Oke. Kita lanjutkan nomor 12. Oke. Nah, ini soalnya geraknya melingkar dia ya. Jelek deh. Ini agak bagus ya. Saya nggak bisa ini. Susah. Nggak bisa gambar. Nah, gitu aja lah ya. Nah ya, ini ya agak susah sih. Ya, anggap aja bagus. Kok nggak bisa bagus? Nggak apa-apa lah, anggap aja bagus. Nah, jadi sebenarnya di sini nggak ada kata-kata ya sebenarnya kalau di buku Holiday atau buku si Young gitu, saya tadi sempat lihat. Jadi si pelatihnya ada di mana, teman-teman? Tahu nggak pelatihnya ada di mana? Halo, ini si atletnya yang bergerak-gerak ini atletnya di sini. Ini atlet, nih, ini atlet, dia gerak berputar. Nah, kalau si itunya di mana? Si pelatihnya? Tempat yang jauh. Tempat yang jauh. Terus kalau tempat yang jauh gimana dong? Cara apa? Cara mengukurnya gitu?
Atau beda-beda dong? Ini di sini bisa gitu pelatihnya, di sini bisa gitu. Atau gimana? Ya nggak mungkin lah, pasti ya enggak, ini soalnya kurang menurut saya karena saya baca di Holiday itu dia pelatihnya ada di sini nih teman-teman, pelatihnya di sini di tengah-tengah gitu. Jadi si muridnya atau si atlet itu yang berputar di sini. Oke. Nah, kasus kayak gini berarti kalau gerak mengelingkar teman-teman pasti ada kecepatan tangensial atau kecepatan linear ya dari sini. Berarti V-nya adalah omega dikali R. Oke, omeganya udah ada 30 dikali 1,5. Jadi 45 meter per sekon. Itu adalah kecepatannya. Nah, kemudian karena si fluidnya, sumber bunyi, sumber suaranya ada di si orang ini, ada si atlet, berarti si kecepatan sumbernya punya ya. Nah, sedangkan si pelatih kan diam, berarti yang mendengar itu kan pelatih. Ya. Jadi frekuensi yang didengar oleh si pelatih, berarti P pendengar, F pendengar, atau kecepatan pendengarnya 0 ya dalam hal ini. Oke. Berarti saya tuliskan efek Dopplernya ya. Berarti F pendengar sama dengan T ini pasti 0 ya. Oke. T plus minus TS. Nah, oke teman-teman, kita cek. Di sini kita inginnya F minimum. Kalau F minimum di sini plus atau minus? Plus. Kenapa? Karena semakin besar penyebut jadi semakin kecil. Nah, ini pakai logika aja. Jadi efek Doppler mah nggak terlalu ini sih, nggak terlalu membingungkan. Intinya pakai logika. Jadi kan semakin yang bawah makin gede, berarti yang di pembaginya. Jadi hasilnya jadi mengecil gitu kan. Berarti kalau ditanya F minimum, berarti ini jadi plus ya. Ya, nanti 340 plus 45 ya dikali 540. Jadi hasilnya sekitar 476,8. Buletin ya ini berarti. Nah, kalau dia ditanya maksimum, berarti kalau maksimum yang penyebut bawah harus negatif, harus kecil. Berarti nanti didengarnya bakal lebih besar. Oke. Itu aja sih pertanyaannya. Minimum dan maksimum. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kamu nanya yang gelombang tadi lagi? Oh, oke. Nomor berapa tadi di 11? Enggak, tadi tuh kan dapat sudutnya tuh. Jadi omega T sama dengan sudutnya. Oh, Nah, yang mana? Saya lupa. Ya, bentar. Saya cek dulu. Omeganya tuh dari mana lupa Kak tadi. Oh, omeganya 2PF, omega mah. Oh, iya. P-nya udah ada, F-nya Oh iya Kak. frekuensinya F-nya udah udah ada. ada ya. Oh F-nya iya udah ada. lupa. Ya, Oh iya Kak, udah paham, udah. udah paham ya. Frekuensinya udah ada. Nah, ini nih 175 tadi. Ini Lutfi kan? Iya. Nah, Oh iya Kak. 175 ya. Jadi dikaliin. Tadi gak nggak. Oke. Makasih Kak. Oke. Oke, lanjutin ya. Sekarang nomor 13 berarti ya? Ya, 13. Iya 13. 13 tentang ini, beruang kutub. Oke, saya share lagi ya. Nih, teman-teman, lihat nomor 13. Boleh ya? Kelihatan nggak? Kita lanjutin ya. Oke. Oke. Oke, nah ini tentang gaya angkat ya teman-teman. Oke. Jadi langkah pertama kalau kalian bertemu dengan soal kayak gini, kalian jangan panik. Yang pertama gitu. Yang kedua, kalian kasih ini dulu gambarannya apa ini. Ini fluida dinamis atau statis gitu aja pertamanya. Oh, kayaknya ini tidak bergerak airnya. Oh, berarti kalian langsung fluida statis ya. Fluida statis. Ingat aja itu kata kuncinya. Kemudian ini adalah tentang masalah tenggelam atau terapung gitu-gitu teman-teman.
Nah, berarti kalau ada fluida statis yang tercelup atau tenggelam, kalian ingat pasti ada gaya angkat ya, atau gaya apung. Bebas sih nyebutnya gaya apa. Oke. Nah, gaya apung selalu ke atas ya. Oke. Nah, terus kemudian kalian gambar situasinya. Jadi yang pertama ada airnya nih. Ada air laut. Kemudian ada si esnya. Awalnya es di sini awalnya. Ini awalnya es. Awalnya gini kan. Kemudian ada si beruang kutub. Nah, gitu kan misal. Nah, dia lagi berenang, gitu, beruang kutub di sini. Nah, jelek banget. Nah, dia ingin masuk ke sini, masuk ke air, mau di atas ini esnya. Jadi nanti bakal di bawah ya si permukaan esnya. Jadi si beruangnya di sini. Oke. Nah, gitulah. Kira-kira saya nggak ngerti gambarnya. Nah, gitu. Jadi si beruangnya di sini, ini beruang. Oke. Otomatis si es dia akan tenggelam seluruh volumenya. Nah, oke, kalian identifikasi kalau kayak gini. Berarti ini punya gaya berat ke bawah, F si beruang. Kemudian ada Fs. Kemudian si S karena dia volumenya tercelup ke bawah seluruhnya, berarti ada sebuah gaya angkat ke atas. Oke, karena sistemnya tidak bergerak, ya, artinya tidak ada percepatan, berarti sigma Fy sama dengan 0. Berarti ada Fs min F beruang ditambah F angkat gitu sama dengan 0. Berarti sama dengan Fa sama dengan Fs ditambah F beruang. Oke. Fa-nya rho fluida, hati-hati ya. Kali P yang tercelup dikali G. Fs-nya adalah rho S dikali P dikali G ditambah ditanya ini berat terbesar beruang. Oh, udah berarti ini Fb. Oke. Nah, berarti kalian ini pindah ruas ke sini. Jadi rho fluida dikurangi rho S volume dikali G sama dengan Fg. Nah, udah ini jawabannya. Nah, setelah kita hitung itu kira-kira 5.400 ya. Kalau kalian hitung 5.400 Newton F si beruang atau gaya berat beruang. Nah, ini teman-teman. Oke, ada pertanyaan? Lanjut atau gimana? Boleh Kak lanjut. Oke. Lanjut ya. Mana selanjutnya? Oke, nomor 14 berarti. Nah, ini dia. Sebuah gaya angkat pesawat. Oke. Saya di SMA ya, ada rumus cepatnya ya waktu itu. Oke, apa-apa. Gaya angkat pesawat. Nah, sebenarnya kalian harus ingat gaya angkat pesawat itu kayak gini. Sebuah apa ini? Pesawat, sayapnya ya. Nanti di sini ada yang ngalir V2. V2 nya ke sini ngalir ya. Sini ngalir ya. Ini adalah V1. Oke. Nah, ternyata gaya angkat itu akibat ini teman-teman. Ada sebuah tekanan yang sangat tinggi di bawah sayap. Nah, di sini FP2 di atas sayap. Sebenarnya tinggi juga, cuman kan lebih tinggi yang bawah. Nah, karena udara itu kan seperti fluida teman-teman ya. Fluida itu kan sebuah zat yang dapat mengalir ya. Oke, fluida ya, oke. Bisa gas ya, bisa air juga bisa. Bisa zat cair maksudnya. Nanti pakai Bernoulli ya. Titik 1 misalkan di sini. Titik 1, titik 2-nya di sini. Ya, jadi ada beda ini. Beda titik beda delta Y. Ada Y1 Y2, ada delta Y ya. Berarti P1 tambah tengah rho P1 kuadrat rho GH1 sama dengan P2 tambah tengah rho P2 kuadrat rho GH2.
Nah, biasanya eh, ketebalan ya kan sebenarnya di soal juga disebutkan ini jika ketebalan sayap pesawat dapat diabaikan. Nah, ini kata-kata diabaikan. Ketebalan itu kan delta H atau H1 sama H2. Nah, jadi ini yang ini coret. Ya, jadi tidak ada. Oke. Jadi P1 min P2 itu sama dengan setengah rho dalam kurung. Di sini V2 kuadrat. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kalau gaya angkat. Nah, gaya angkat itu kan P dikali A kan. Sedangkan P di sini kita punya selisih yang ini teman-teman. Nah, jadi bukan P tapi delta P ya. Jadi P1 min P2 kali A-nya. A-nya adalah ini 16. Oke. Jadi setelah ini rho-nya kemana nih? Oh iya, P1 min P2-nya kita ganti jadi ini. Jadi ini, sorry. Nah, jadi ini ya. Di setengah rho dalam kurung V2 kuadrat 1 kuadrat dikali 16. Nah, teman-teman hitung itu nilainya berapa? Nilainya sama dengan ini 83 ya. Nanti gaya angkatnya. Di FA-nya adalah 83 Newton. Nah, tapi kan itu FA, sedangkan kita inginnya berat pesawat. Berat pesawat itu kan katanya ini tidak berubah ketinggiannya, laju pesawat tidak berubah. Kalau laju tidak berubah, artinya dia setimbang. Di sigma FY sama dengan 0. Berarti W-nya pesawat minus atau ini minus ini plus F angkat pesawat. Ya udah berarti W sama dengan FA pesawat. Oke, berarti berapa? 83 Newton. Oke? Ada pertanyaan? Buat sini. Jadi biasanya soal fluida itu dinamisnya macam-macam ya. Di Haliday sih banyak variasinya. Kalau kalian punya buku yang lain juga bagus. Oke, gimana? Lanjut nih. Ini hadir nggak? Atau pada ngerjain tugas? Atau bagaimana? Hadir Kak. Yang lain gimana? Saya cek dulu. Ada nggak ini Nadia, Ripka, Nadifa? Hadir. Oh hadir. Rian hadir? Ada, Kak. Oh ada ternyata. Ada Kak, ada. Oh ada ya. Ya kirain pada kemana? Terus kalian nomor 18 nggak ada yang protes. Tadi tes sebenarnya ada yang protes nih, makanya kan harusnya protes nggak apa-apa. Nanti saya edit lagi gitu. Nomor 18 itu saya bukan salah, saya bacanya salah, kirain teh pertanyaan nanyanya adalah TA. TA itu T awal. Ternyata kan ditanya di nomor 18 T akhir ya. Jadi jawabannya bukan minus. Jadi udah saya edit kok, udah saya kirim lagi. Oke, jadi kalau kalian ini menerima solusi, kalian cek aja dulu gitu, cek dan cross gitu kan. Kalaupun ada yang salah, nggak apa-apa, nanti saya rubah lagi nanti. Ya kalau sekarang mah kan ini cina berita hoax gitu kan, lagi rame-rame hoax gitu ya. Ayo mana keadilan dan lain-lain. Wah itu mah, ya itu makanya harus selektif lah ini ya, melihat sebuah berita. Sama juga berita ini solusi kan belum tentu benar gitu. Silakan aja cek dulu gitu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nomor mana? 15. Mana nomor 15? Mana nomor 15? Bentar. 17, 14. Oh, ini dia. Nah, sebenarnya ini tentang ini ya. Fluida yang di statis ya. Ini soal tutorial ini. Perlu saya bahas lagi? Halo? Tes. Gimana yang lain Kak? Oke, yang lain gimana?
Ini kalian udah pernah nyoba nggak di rumah? Sudah pernah, Kak. Sudah pernah Udah, kan? Kak. Lewat saja kan? Udah ada di situ. Ya intinya mah gini lah. Kalau intinya nggak, saya kan nggak akan nulis terlalu dalam kan, udah ada udah. Jadi sebenarnya intinya kalau di sini ada udara luar, ya ada PATM P0. Jadi kalau ini kita ingin mencari di sini tekanannya, kalian harus cari tekanan di situ itu adalah P0. P0 itu dari luar ya, ditambah di rho GH itu, rho GH. Nah hati-hati, H di sini adalah kedalaman atau ketinggian? Kedalaman, hati-hati ya. Jadi batasnya bukan dari sini ininya sumbu 0,0 kalau kedalaman. Kedalaman mah dari permukaan air yang atas. Jadi L ini apa? Ketinggiannya adalah L per 2. Sehingga kalau ditanya gaya, ya gaya. Nah ini total gaya pada permukaan atas. Jadi kalian harus F atas jika sama dengan tekanan aja dikali A kan, kayak gitu gitulah. Misalkan tekanannya udah tadi ya dihitung. Dikali luasnya, luas penampangnya ini nih, yang di atas ini luasnya berapa? Luasnya 0,36 ya. Jadi ini 0,36, P atasnya kalau kalian hitung itu 1,04 × 5 Pascal. Nah, sehingga F atasnya adalah sekitar 3,75 kali 4 Newton. Ya, sebenarnya udah ada ya di pembahasan di tutorial. Oke. 15 sudah. Kita lanjutkan ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan. Nomor selanjutnya juga itu soal tutorial teman-teman. Nomor 16 ya. Bukan. Nah, nomor 16. Ini juga tutorial ya. Jadi sebenarnya kalian bisa lihat tonton tutorialnya. Solusinya ya. Mana sih? Nah, ini dia. Ya. Jadi nomor ini mah kalian masukin aja yang udah ditulis di sana. Buka aja tutorial 9 ya. Nah, jadi intinya nanti VRMS ini VRMS ya, karena tentukan nilai akar-akar ya, akar rata-rata. Jadi akar rata-rata itu maksudnya rata-rata gini. Rata-rata itu kan jumlah ini dikali kuadrat laju. Nah, jadi nanti lajunya yang dikuadratin. Ini bukan rata-rata, sorry salah, ini enggak ada. Oke. PI ya, NI, PI lagi sigma NI. Nah, seperti itu ya. Nah, itu nanti itu 2 kali 1 kuadrat tambah 4 kali 2 kuadrat gitu kan. 6 kali 3 kuadrat tambah 8 kali 4 kuadrat dan 2 kali 5 kuadrat. Berarti itu teman-teman. Bagi jumlah molnya masing-masing. 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8 tambah 2. Ini kira-kira 3,4 ya hasilnya. Sentimeter per detik. VRMS. Nah. Oke. Lanjut ya. Nomor 16 udah ya. 2 soal lagi kok teman-teman. Kalau nggak salah sampai 18 kan. Oke. Kalau udah saya lanjutin ya. Oke, mana nih? Nah, jadi ya 17 sama 18. Oke, 17 dulu. Oke. Ini kayaknya mudah nih. Nah, ini cara ngerjainnya gimana? Sebuah
bejana yang diisi oleh 2 campuran gas. Jadi ini satu bejana teman-teman ya. Jadi ada satu bejana. Oke. Kemudian diisi 2 gas. Ada gas A sama gas B gitu kan. Nah, pada suhunya keseimbangan termal. Jadi buat sama suhunya ya. Ada keseimbangan termal. Gas A sebenarnya 1 mol. Oh, gas A 1 mol, masanya ini, masa molarnya. Nah, masa molar rata-rata coba ideal gas. Oke, jadi kayak gini dikasih tahu. Masa rata-rata adalah apa katanya? Masa total campuran M-tot campuran dibagi jumlah mol total nih. Jumlah mol total campuran. Oke. Nah, sebenarnya ide kuncinya dari mana teman-teman? Ide kuncinya. Nah, kalau volume si bejana ini kan 3 liter teman-teman. Dan tidak ada kata-kata mengembang atau menyusut gitu ya. Artinya si volume itu kan sama teman-teman ya. Tidak ada yang berubah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua T. T juga sama teman-teman, tidak ada yang berubah ya. Oke. Berarti yang berubah itu apa? Karena 2 gas berbeda dan digabung, berarti tekanan masing-masing itu berbeda teman-teman. Ya. Jadi tekanan si A itu akan, atau tekanan total aja. Tekanan total itu akibat tekanan 1 ditambah tekanan 2. Oke. Tekanan satunya adalah N1 RT per V1 ditambah N2 RT ya per V2. Oke. Berarti saya punya N1 tambah N2 ya. N1 tambah N2 dikali RT per V karena sama ya. V tot. Nah, kemudian masa totalnya saya dapetin dong. Mana? Masa totalnya ini ya. Berarti masa rata-rata sama dengan